Pemuda yang melakukan perjalanan waktu itu terkejut. Istrinya dan adik iparnya juga ternyata ada di zaman kuno. Namun saat ia ingin memeluk mereka dengan gembira, ia malah dipukul istrinya hingga matanya memar. Namun ia tidak marah. Ia hanya ingin menebus kesalahan pada mereka di kehidupan sebelumnya. Karena sudah 3 tahun melakukan perjalanan waktu, ia telah membentuk pasukan khusus modern. Gatling yang memuntahkan api. Meriam anti pesawat dalam pertempuran darat. Sangat mampu menaklukkan seluruh negeri. Untuk istrinya, membiarkannya menikmati kemewahan dan kekayaan. Tapi dia tidak tahu. Identitas istrinya adalah permaisuri saat itu. Adik iparnya adalah putri mahkota. Hanya saja keduanya telah kehilangan ingatan kehidupan sebelumnya. Mendengar bahwa kota Jiangyang bertahun-tahun menduduki peringkat teratas kabupaten termiskin, maka ia menyamar untuk melakukan kunjungan rahasia guna menyelidiki. Namun, sebelum memasuki kota, ia sudah tercengang oleh tembok kota yang lebih tinggi daripada istana kerajaan. Penduduk yang lalu lalang pun tampak berwajah berseri. Penuh pedagang kaki lima di kota. Sama sekali tidak seperti kabupaten termiskin. Yang lebih membuat marah, bupati itu begitu melihatnya, berani sekali bertindak lancang. Berbohong mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Meskipun dia mengeluarkan identitas pemimpin pasukan pengawal kekaisaran berpakaian ungu, pihak lain tetap tidak peduli. Hanya dengan satu perintah. Semua warga mengatakan bahwa dia adalah istri bupati yang telah tinggal di sini selama 3 tahun. Preman berani sekali. Anjing gila berani di depan tuan muda ini. Mengacaukan hitam dan putih. Menyatakan rusa sebagai kuda. Aku akan membinasakan 3 generasi keluargamu, Jenderal. Jenderal macam apa ini, tuan muda? Tuan muda macam apa itu? Pernahkah kalian melihatnya? Belum pernah melihat, belum pernah melihat, belum pernah melihat. Aku, tuan muda ini, berdiri dengan baik di sini. Kalian berani mengatakan tidak melihatku? Wajah pria tampan ini agak familiar, HMPH. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Tuan Kepala. Orang ini adalah penjahat terkenal yang selalu kami buru. Dia telah melakukan 18 kejahatan pemerkosaan, pantas dihukum mati dengan cara yang paling kejam. Benar, dia adalah penjahat terkenal. Benar, orang ini adalah penjahat terkenal. Omong kosong. Kalian semua mengomong kosong. Ada gambar buronan sebagai buktinya. Kau masih berani membantah? Ah, ini juga tidak mirip. Tidak mirip seperti apa? Ini jelas-jelas perempuan. Siapa bilang perempuan? Perempuan yang sangat jelek pula. Bukankah kamu juga perempuan? Benar. Kamu memang perempuan. Lukisan ini persis sekali. Benar, persis sekali. Nyawa taruhannya, sungguh terlalu berisiko. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ini keterlaluan. Cepat tangkap dan penjara aku. Nyonya, cepatlah menikah denganku. Sedangkan adikmu, kita bicarakan di pernikahan selanjutnya. Dan yang lainnya di belakang. Kecuali pria itu. Minggir. Kalian semua, gendong aku dulu, nanti aku pikirkan perlahan. Dia, seorang kepala distrik kecil, berani menghinaku secara pribadi. Aku akan membunuhmu. Tunggu. Sungguh hina, sayang sekali berpasangan dengan tuan yang tidak berguna. Tidak berguna. Bukankah kau putra jenderal besar negara Zheng? Bagaimana bisa kau bahkan tidak mampu mengalahkan pengawal wanita kepala distrik? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Pelindung wilayah ini. Orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Aku tadi hanya lengah. Sampah seperti ini, langsung saja bunuh. Ya. Ah. Bagaimana mungkin? Ini aku. Kau adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Nama Inggris yang payah itu sudah lama tak kugunakan. Tuanku telah memberiku nama baru. Tolong aku. Aku pergi. Ah. Sudahlah. Penjahat kelas kakap sudah tertangkap. Sayang, ayo kita berangkat. Kau gila? Menyerang putra jenderal besar di depan kantor pengawal kekaisaran ungu. Kau ingin mati? Ah. Kapan aku pernah menyerang putra jenderal besar, Rongo? Tidak. Sama sekali tidak. Ini aku lakukan untuk membasmi kejahatan demi rakyat. Tindakan sepertiku ini seharusnya dilaporkan ke istana. Sebuah jasa besar. Benar, benar. Keluarga kami memiliki jasa yang luar biasa. Itu adalah bukti jasa. Kau kira mata-mata kami di pengawal kekaisaran berwarna ungu ini buta? Sudah berapa kali kukatakan. Kau salah ingat. Dia belum pernah ke Perpeliwei di Kabupaten Jiangyang hari ini. Apakah itu ya? Anda ingin membunuh seseorang untuk membungkam Anda. Sayangnya, Anda tidak bisa mengatakan ini secara acak. Anda adalah istri saya. Ini adalah saudara ipar saya. Bagaimana saya bisa membunuh kerabat saya untuk keadilan? Tapi itu semua tidak relevan.
Lalu biarkan istriku masuk ke kamar pengantin bersamaku. Sedangkan adik iparnya akan kulayani pelan-pelan nanti. Apakah ini masih sesuai hukum? Hahaha. Di Kabupaten Jiangyan ini, keluarga kami. Di Kabupaten Jiangyan ini, kota Jiangbei benar-benar melanggar hukum. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Tuan, sisanya serahkan padaku saja. Xiao Lei, ayo masuk kamar pengantin denganku. Tunggu. Ada apa lagi? Pejabat anjing itu, kalau saja kali ini aku tidak membawa cukup orang, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Oh ho ho ho. Cukup berani, aku suka. Kalian mengandalkan jumlah orang yang banyak. Baiklah, karena istriku memiliki keinginan, suamiku akan menurut. Sekarang aku akan membiarkanmu kembali. Tidak peduli berapa banyak orang yang kau bawa. Tidak peduli berapa banyak trik yang kau gunakan. Suamiku menunggumu di sini. Karena Nyonya bersedia datang untuk membantu pembangunan di Kabupaten Jiangyang. Seharusnya kita bertepuk tangan untuknya. Baiklah, kalian tunggu saja aku. Tunggu sebentar. Maksudmu apa? Aku menyuruh kakakmu pergi. Aku menyuruhmu pergi. Aku membiarkanmu pergi. Tapi malam ini, aku akan menyiapkan pesta pernikahan. Jika kau tak kembali, maka maaf. Aku hanya bisa masuk kamar pengantin dengan adik iparmu. Baiklah, aku pasti akan kembali malam ini. Baiklah, Azi. Tunggu kakakmu kembali untuk menyelamatkanmu. Jangan bergerak semua. Tuan, bagaimana jika Nyonya itu tega meninggalkan gadis kecil ini? Apa yang akan kita lakukan? Kakakku tidak akan mengabaikanku. Tenang saja, dengan kualitasnya, membiarkannya berlari sebentar pun tidak masalah. Istri ini harus kudapatkan. Para tetangga sekalian, malam ini hamba akan menikah. Semua orang ada di sini untuk mendukung. Oke, hahaha. Keduanya sudah menikah. Saya akan menunggu pasti. Pergi dan pergi dan pergi. Hahaha. Xiao Liu pergi untuk menginformasikan semua kota. Saya akan menikah malam ini. Haha, sekalian biar aku, istrimu ini, bisa melihat kecepatan pasukan kavaleri Jiangyang kita. Kecepatannya. Memang. Kuda tapak salju milikku, sehari bisa menempuh 1000 li. Jika terburu-buru kembali, mungkin masih sempat untuk menyelamatkan Qin Chun Yongyun. Apa ini? Cepatnya seperti kilat. Nyonya Yo, kenapa kamu begitu lambat? Kalian mengirimmu untuk memantauku. Saya akan mengirimkan undangan. Undangan. Pernahkah Anda lupa, Mrs. Di mana Anda dan orang dewasa Anda akan menikah malam ini? Kata orang dewasa. Tunggu sampai wanita itu tiba di malam hari. Menikah? Hahaha, ayo pergi. Kau benar-benar sombong. Bongkahan besi itu ternyata berlari secepat ini. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri malam ini. Hanya bisa mencari orang terdekat untuk meminta bantuan. Ini tentang Jiang yang mengibarkan bendera. Pasti ayah angkatku yang memerintahkan. Segera ikut aku untuk menyambutnya. Yang mulia, mengapa Tuan berbicara banyak? Sampaikan perintahku, semua pasukan pengawal kekaisaran ungu di Qingzhou. Kepung Jiangyang. Aku tidak akan membunuh pejabat itu. Sumpahku tak akan menjadi manusia. Bersamaan itu, Jenderal Pelindung Negara juga menerima kabar kematian putranya. Segera kerahkan pasukan berkuda. Aku bersumpah akan membalas dendam. Namun, tepat sebelum keberangkatan, ia dihentikan oleh pangeran kerajaan. Pangeran itu memintanya untuk membalas dendam pada pemuda itu, serta sekaligus membantai seluruh kota Jiangyang, tanpa menyisakan satupun. Bahkan kaisar wanita dan putri juga harus dikuburkan bersama. Setelah semuanya selesai, aku akan memberinya gelar bangsawan dari istana Zhenkuo. Perang tiga pihak akan segera dimulai. Sementara itu, istrinya datang dengan pasukan untuk menyelamatkan adiknya. Tetapi dia ditangkap oleh pejabat pemerintah Jiangzhou yang tiba. Mau tidak mau, ia mengungkapkan identitasnya sebagai Putri Agung. Namun, pemuda itu sama sekali tidak takut. Meskipun kaisar perempuan pun datang, dia juga berani membuat lawannya tak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan semua orang ingin mengangkatnya menjadi kaisar. Naik tahta menjadi kaisar. Naik tahta menjadi kaisar. Ah, Tuan, tidak baik.
Jenderal Pertahanan Negara memimpin pasukan 10.000. Kota berbahaya 10 li. Kakak pasti datang dari Kabupaten Qingzhou untuk menyelamatkanmu. Kau sudah selesai, puluhan ribu pasukan mengepung kota. Raja surga pun tak bisa menyelamatkanmu. Susah sekali aku ini mendapatkan istri. Xiao Liuzi. Dorong meriam Italia keluar untukku. Baik. Jenderal besar. Bahkan jika Tuan Muda celaka, maka kita serbu kota. Dan selamatkan Tuan Muda. Paling buruk kita bunuh pejabat anjing itu untuk melampiaskan amarah. Kenapa harus membantai kota? Ya, Jenderal besar. Anda adalah penjaga negara yang membasmi kejahatan. Jika membantai kota sendiri, maka penjara akan hancur seketika. Dan namamu akan tercoreng selamanya. Ini pertaruhan terakhir. Para prajurit akan memimpin pasukan terdepan untuk menyerbu kota. Pastikan untuk menyelamatkan Linger, dan setelah itu, bantai kota itu. Bunuh. 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 Sukses atau gagal, semuanya tergantung ini. Kakak, Jenderal Yuan datang. Untuk menyelamatkan kita? Jika dia benar-benar datang untuk menyelamatkan kita, mengapa dia membantai kota? Kurasa dia datang untuk mencelakai kita. Beraninya dia. Dia memberontak. Aku hanya memotong kaki anjing anaknya saja. Ada keberatan? Pejabat korup. Apakah kau ingin seluruh rakyat Kabupaten Xiangyang ikut mati bersamamu? Sekarang, bawa rakyat untuk melarikan diri. Mungkin masih ada sedikit harapan. Ikut aku. HMPH, wilayahku, Jiang Beichen, kapan kau berani ikut campur? Hanya seorang jenderal kecil. Aku akan memberitahumu. Meskipun kaisar wanita pun datang hari ini, aku tetap ingin pergi menaklukkannya. Kau mengabaikan nyawa 100.000 rakyat di Jiangyang. Perkara kekacauan di Jingzhou. Ayah angkat, satu kata darimu sudah cukup untuk memutuskan. Kalian jangan banyak bicara. Tuan, berikan perintahmu. Saya bersedia hidup dan mati bersama orang dewasa. Bos sedang mengumpulkan tim badai. Pertarungan ini membuatku lebih baik. Saya ingin mereka tahu betapa kuatnya Jingyang County kami. Itu badai. Apa itu? Oh, saya akan tahu ini sebentar. Apakah Anda percaya atau tidak? Aku dengan satu prajurit saja bisa dengan mudah mengalahkan 100.000 pasukan musuh itu. Tidak mungkin. Omong besar tanpa bukti. Tidak percaya, ya? Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua. Baiklah. Pasukan penyerang, maju. Serang. Siap. Senyum semakin dekat. Menghilang. Menghilang. Satu prajuritku saja bisa dengan mudah mengalahkan 100.000 pasukan musuhnya. Tidak mungkin. Berbohong tanpa berpikir. Tidak percaya, ya? Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua. Xiao Liu. Pergi ambilkan gatlingku yang super. Baiklah. Ayo. Sayang. Lihat. Guna apa sih bongkahan besi ini? Hai. Pergi. Ah. Putar badannya. Aku mewakili kakakku. Tidak sedikit pun. Paling banter kalian berdua serang bersama. Kau bisa. Serang. Belajarlah. Menyusup. Tidak baik. Serang. 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 Tembak. Bagaimana? Tidak menyangka, telur kotak besi ini cukup hebat. Memang layak disebut senjata sakti.
Hanya ayah asuh saja yang mampu menciptakan benda sakti penghancur magnet ini. Dengan benda sakti ini, bukankah kita bisa menguasai dunia? HMPH. Ini apa sih? Aku masih punya yang lebih hebat lagi. Maukah ku keluarkan dan kutunjukkan padamu? Jenderal, kami tidak berhasil menemukan Tuan Muda. Tidak berguna. Bahkan kalah dari petugas jaga di sebuah kota kecil. Jenderal, petugas jaga di kota kecil itu sangat kuat. Masing-masing membawa bongkahan besi, mereka menghajar kami seperti anak kecil. Tidak masuk akal. Jika kau lagi-lagi mengacaukan moral pasukan, aku akan membunuhmu. Jenderal, mereka aneh, ya. Itu apa sih? Benda ini benar-benar bisa melawan pasukan Seng? Benda ini terlalu keras. Itu meriam Italia milikku. Tiada duanya di dunia. Tuan Jiang, lalu apa khasiat meriam ini? Setelah satu tembakan ini, pihak lawan mungkin hanya akan menangis dan meraung kesakitan. Kalau begitu, aku akan mencoba. Aku juga ingin mencoba. Kau mau mencoba apa? Cobalah kau. HMPH, pengecut. Ikuti jenderal ini, serang. 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 Mereka menyerang. Jangan panik. Semua orang bersiap. Sasar. Tembak. 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 Kekuatan meriamnya terlalu besar. Meriam pejabat korup itu sangat hebat. Benar-benar tepat sasaran. Ini adalah meriam terbaik di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Meriam ayah angkat benar-benar hebat. Kau juga ingin mencoba memukulku dengan tubuh kecilmu? Jangan berani-berani kau memukul. Aku akan bertarung dengan kalian. Brengsek. Dia tahu putri ini dan Azi berada di dalam kota. Masih berani membantai kota. Apakah kau ingin memberontak? Yang mulia putri. Benar, Yuan Tai. Apakah kau ingin membunuhku dan kakakku? Ampun. Yang mulia putri, ampunkan hamba. Seandainya hamba tahu bahwa kedua yang mulia putri berada di kota ini, hamba tidak akan berani membantai kota ini. Aku hanya datang untuk menyelamatkan putraku. Mohon yang mulia putri mahkota mengampuni hamba. Mengatakan menyelamatkan putra saja sudah ingin membunuh hamba? Lelucon apa ini? Jenderal Agung Yuan, sungguh besar tenagamu. Yang mulia putri mahkota, mohon pertimbangkanlah. Hamba bersedia membayar harga berapapun. Hanya memohon yang mulia putri mahkota mengampuni hamba. Cucu, kau tampaknya salah paham. Apakah dia hidup atau mati? Di wilayah ini, aku yang menentukan. Kau siapa? Tuan, aku adalah Bupati Kabupaten Xiangyang, Jiang Beichen. Sang Zhangsheng. Kau gila. Kau adalah Bupati Qingzhou. Kau atasannya. Dia hanyalah seorang kepala distrik kecil. Diam. Aku bukanlah atasan ayah angkatku. Aku hanyalah kaki tangan ayah angkatku. Lihat apa? Apakah melihat mereka ada gunanya? Keduanya sekarang berada di bawah tahanan pejabat mereka sendiri. Apa yang tidak? Hidup Anda adalah takdir saya. Orang dewasa jahe. Anda adalah dewa surga dan bumi. Jangan sepengetahuan saya, semut. Saya mohon Anda untuk membiarkan saya pergi dan anak saya. Saya, Yuan Tai, ingin menjadi anjing Emer Jiang. Yuan Jia dan Zheng Guojun adalah pemimpin Jiang Dama. Sangat tidak tahu malu. Anda tidak layak menjadi anjing saya. Saya jenderal negara bagian Zheng. Utusan masa lalu yang hebat di negara bagian Zheng. Jadi apa? Pejabat ini pernah berkata,
Meskipun kaisar wanita datang dan memohon di kakiku untuk menjadi anjingku, aku masih perlu mempertimbangkannya. Dasar Jiang Beichen. Jiang Daren, pengkhianat seperti ini harus dibunuh. Ah. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Aku ini orangnya. Selalu membedakan dengan jelas. Jika hari ini kau adalah istriku, mungkin kau baru berhak memberi saran padaku. Kalau tidak, maka janganlah kalian melihat-lihat. Kita tidak boleh membiarkan Yuan Tai kembali hidup-hidup. Karena jika dia memberontak, konsekuensinya akan sangat besar. Aku sama sekali tidak boleh kehilangan kesucian diriku. Kalau begitu tidak ada cara lain. Tapi aku bisa menjadi Okai MU. Selain pengorbanan, semua hal lainnya akan kupenuhi sesuai keinginanmu. Benarkah? Kakak? Baiklah, mulai hari ini, kau adalah dayang pertamaku. Kau adalah dayang keduaku. Selain Yuan Fang, aku harus menjalankan setiap perintah yang diberikan kepadaku, tanpa keberatan sedikit pun. Sudah ku ketahui. Tuan Jiang, janganlah melarang mereka berdua. Dia adalah kepala pelayan. Sangat menyebalkan. Sudahlah, Xiao Liu. Mengapa? Pergi ke sana dan lihatlah. Bawa semua pasukan di kota itu kembali ke kota. Beri kami batu bata dan ubin. Oke, hei. Apa yang ingin Anda lakukan? Mulailah sekarang. Panggil aku kakek dan dengarkan. Iya, kakek. Iya. Kamu? Kakek. Belum makan? Bicara lebih keras. Kakek. Ya. Nyaman. Sebagai pembantu, harus bersikap seperti pembantu. Pakaian mereka. Oh. Benar sekali. Wen, bawalah mereka berdua untuk mengganti pakaian. Tuan, pakaian yang telah lama kusembunyikan. Kau juga gantilah. Aku. Haha. Haha. Diam, ini perang kata-kata. Perang kata-kata telah berakhir. Diam, perang kata-kata telah berakhir. HMPH. Hai. HMPH, mimpiku terwujud ya hahaha. Tuan, kau pernah bilang tidak akan memaksa kami menemukan jalan keluarnya. Ahahaha. Tadi tanpa sengaja terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Masih ada waktu. Perlahan-lahan saja. Masih ada waktu panjang di masa depan. Apa kabar dari Raja Zheng? Tidak ada kabar sama sekali. Yang mulia, mungkinkah Raja Zheng dan seluruh pasukannya telah musnah? Omong kosong. Raja Zheng adalah pasukan terkuat di Qin kita. Bagaimana mungkin mereka bisa musnah dalam sehari? Bahkan dewa pun tak mampu melakukannya. Baginda-baginda. Mungkin saja. Apakah Yuan Tai yang telah memblokade Jiangyang sedang membantai kota?
Pergilah periksa lagi. Ya. Tuan, silakan makan. Ham. Ham. Siapa yang mengizinkan kalian makan di meja ini? Maksudmu apa? Makan dengan kakek. Pernahkah kau melihat pembantu perempuan makan sambil berdiri? Kakek, ini keterlaluan. Tidak keterlaluan. Apakah Anda masih ingat 3 kepatuhan dan 4 kebajikan yang Anda katakan? Saudara ipar terlalu tinggi dan jongkok. Anda dan saudara perempuan saya akan menikah besok. Kebajikan suami modern harus diserahkan kepada Anda sebelumnya. Apa? Ajari aku kebajikan suamimu di jalan utama. Itu benar, 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Itu tidak kuno. Wanita ketika menikah. Dengarkan baik-baik, yang disebut 3 kepatuhan adalah patuh pada perintah istri, patuh pada pendapat istri, mengikuti istri kemanapun dia pergi. Nah, yang disebut 4 kebajikan adalah bersedia menghabiskan uang untuk istri, memenuhi keinginan istri. Harus tahu, marah istrimu harus kamu tahan. Saat istri memarahimu, kamu tidak boleh menghindar. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Lebih keras lagi, belum makan ya? Sudah mengerti. HMPH. Ini baru benar, ayo pergi. Sebagai pembantu, harus patuh dan taat. Dengarkan baik-baik ya. 3 kepatuhan itu. Perintah Tuan harus ditaati. Alasan Tuan harus diikuti. Kemanapun Tuan pergi, harus selalu mengikuti. Dan 4 kebajikannya. Bekerja keras untuk Tuan harus rela. Maksud Tuan, harus mengerti. Ketika Tuan marah harus sabar. Yang terpenting adalah, jika Tuan memarahi kalian jangan menghindar. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Lebih keras. Iya, tahu. Xiaole. Nanti pijat kakiku ya. Nanti urut pundakku juga. Layani tuanmu ini sampai nyaman sekali. Cepat, bergerak sekarang. Lihat. Lagi pula aku belum makan. Kakak laki-lakiku itu benar-benar bukan manusia. Dia sengaja menindas kami. Sampai kapan kita harus menjalani kehidupan yang sulit ini? Jangan khawatir, jika waktu kepergiannya lama, Huo Feng akan menyadari ada yang tidak beres. Nanti dia akan menyelamatkan aku. Benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan membuatku mengenakan pakaian yang memalukan. Tuan akan bangun malam. Cepat, suruh seorang pembantu perempuan membawakan Tuan teko. Cepatlah. Ini keterlaluan. Yang lain juga jangan menganggur. Saat Tuan ke kamar kecil, pergilah untuk menghangatkan tempat tidur Tuan. Kau melihat apa? Ganti pakaian. Ganti lagi. Memikirkan apa sih? Hari ini kita urus pekerjaan penting. Kau berpakaian seperti ini tidak pantas. Kalian berdua pergi sana dan gali saja. Aku yang akan menggali. Kalau tidak, aku yang akan menggali. Ini yang kau sebut urusan penting, bertani? Pertanian adalah akar negara. Bercocok tanam tentu saja adalah hal terpenting di dunia ini. Benar, benar. Tuan, tapi bukankah seorang bupati harusnya tidak perlu bertani sendiri?
Jadi bupati kenapa? Jika seorang bupati tidak mengerti pertanian, bagaimana aku bisa menghidupi seluruh rakyat di kabupaten ini? Hei, ayahku sangat ahli bertani. Sejak ia mengeluarkan benih ajaib itu, Kabupaten Jiangyang panen raya setiap tahun. Rakyat tidak pernah mengalami kelaparan lagi. Bukan hanya Kabupaten Jiangyang, seluruh provinsi Qingzhou berkat ayah angkatku. Berkat benih ajaib itu, setiap rumah tangga bisa makan dengan kenyang. Biji ajaib. Nih, ini dia. Nih, ini dia. Ini apa sih? Warna abu-abu kusam. Dilihat saja sudah bukan barang bagus. Ini bisa dimakan? Belum pernah melihat, ya? Ini namanya ubi jalar. Tidak hanya bisa dimakan, tapi juga enak. Yang lebih penting lagi, hasil panennya sangat melimpah. Seberapa melimpah? Ah, tidak banyak, tidak banyak. Ubah angka ini. 500 jin. Itu memang produktivitas tinggi. Belum pernah lihat, ya? Maksud ayah angkatku adalah hasil panen 5.000 jin per MU. HMPH. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin 5.000 jin? Dulu hasil panen tertinggi per MU hanya 500 jin. Itu pun di lahan pertanian terbaik. 5.000 jin itu sungguh mustahil. Benar sekali. Jangan kira aku dan kakakku tidak mengerti pertanian. Kau hanya mengelabui dia di sini. Berlebihan. Kalian benar-benar tidak tahu kemampuan kepala keluarga kami. Aku akui. Kalian memang agak aneh. Senjata kalian memang hebat dalam peperangan. Tapi peperangan dan bertani itu dua hal berbeda. Kalian tidak percaya, ya? Tentu saja tidak percaya. Dengan hasil panen seperti ini. Jangan bicara 5.000 jin. Bahkan 1.000 jin pun tidak ada. Aku akan berlutut dan sujud 3 kali kepadamu. Untuk apa kau memintaku sujud? Tapi karena kau sudah mengatakannya. Kita berdua bertaruh saja. Bertaruh apa? Jika hasil panenku lebih dari 5.000 jin per MU. Malam ini kau akan pergi denganku. Kau tidak tahu malu. HMPH. Bagaimana? Hah? Baiklah, aku setuju. Jika hasil panennya tidak mencapai 5.000 jin per MU, kau harus melepaskan kami berdua. Kakak, tenang saja. Tidak mungkin hasil panennya setinggi itu. Kau mengerti? Baiklah. Sepakati. Lau Liu merekrut siswa. Sayang sekali lagi. Gali. Ya oke. Mendengus. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? 5.000 caties sebenarnya adalah 5.000 caties. Saudari, ini benar-benar Tuhan. Aku sudah lama bilang ke kalian. Kemampuan Tuan jauh melebihi siapapun di dunia. Nyonya sudah puas? Kau punya benih ajaib ini. Mengapa kau serahkan kepada istana? Mengapa kau serahkan kepada Yang Mulia Kaisar? Kau tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan oleh benda-benda ini? Memberikan sesuatu yang sebaik ini kepada permaisuri, pantaskah? Kau bilang apa? Berani sekali. Bagaimana kau bisa menghina Yang Mulia seperti itu? Kenapa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu penghinaan? Aku takut. Yang Mulia. Yang Mulia setiap hari rajin bekerja. Setiap hari tidur kurang dari 3 jam. Kadang bahkan tidak sempat makan. Kau, bagaimana kau bisa? Bagaimana? Rajin dalam pemerintahan tidak berarti bukan orang tidak berguna. Ku bilang padamu. Dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia memang orang tidak berguna. Lalu coba katakan. Mengapa dia orang tidak berguna? Perlukah aku katakan? Kalian, ceritakan padaku. Apakah permaisuri itu benar-benar tidak berguna? Tentu saja tidak berguna. Tidak mungkin lebih tidak berguna lagi. Di dunia ini tidak ada yang lebih tidak berguna daripada permaisuri. Hah? Kau tahu? Sebelum kedatangan Yang Mulia ke Kabupaten Jiangyang, wabah penyakit telah merenggut nyawa penduduk selama 2 generasi. Kelaparan juga telah merenggut nyawa penduduk selama 2 generasi. Ditambah lagi pajak berat dan perekrutan wajib militer yang dipaksakan oleh Yao Yu. Kabupaten Jiangyang sekarang, jika dibandingkan dengan masa sebelum Kaisar Wanita naik tahta, penduduknya telah berkurang hingga 80%. Tahukah kau? Di bawah kekuasaan Kaisar Wanita, pejabat korup berkuasa. 2 tahun lalu terjadi kelaparan. 30 juta tael perak yang dialokasikan istana untuk rakyat yang terkena bencana. Hanya tersisa 300 tael.
Bahkan 300 tael ini pun masih hasil perjuangan hamba. Karena itu, hamba menyinggung banyak pejabat tinggi istana. Hingga akhirnya hamba dipecat dan dibuang. Negeri yang begitu indah ini diserahkan kepada kaisar wanita. Dia tidak sia-sia. Juga candid. Anda tidak dapat menyalahkan yang mulia untuk ini. Bencana alam dan bencana buatan manusia. Dan para pejabat yang sangat korup itu. Anda tidak hanya memiliki gaji di pengadilan. Anda juga perlu mencari pejabat untuk menunjukkan ambisi dan tinggi Anda. Kaisar tidak dapat mengendalikan pejabat korupnya adalah penghinaan. Menurutku, ayah angkat. Bawa saja aku memberontak. Asal Bapak memberi aba-aba. Seluruh Qinzhou akan mengikuti Bapak. Benar sekali. Membunuh dan merebut kota. Merampas tahta. Jika Bapak ingin menjadi kaisar, pasti 1000 kali bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada permaisuri itu. Bapak angkat, ayo kita memberontak. Memberontak. Tuan, udara dingin. Tambahlah pakaian, ya. Ini 40 derajat lebih. Aku perlu menambahkan pakaian apa? Menambahkan pakaian? Aduh. Sudah berapa kali kukatakan padamu sekalian. Aku tidak tertarik menjadi kaisar. Tidak tertarik. Karena kau tidak ingin menjadi kaisar. Maka lebih baik kau ceritakan cara menanam tanaman dewa itu kepada yang mulia. Aku yakin beliau pasti akan mengangkat kedudukanmu. Memberimu gelar bangsawan. Ya, Tuan. Benih ilahi seperti ini. Hanya yang mulia yang dapat menyebarkannya ke seluruh negeri. Anggap saja ini demi kebaikan rakyat jelata. Sebarkan ke seluruh negeri. Apakah permaisuri mengerti bercocok tanam? Apakah dia mengerti penyebarannya? Bukankah ini hal yang sederhana? Tuan, jika Tuan memberitahu yang mulia tentang metode penanaman ini, aku percaya dia pasti akan mendengarkan. Untuk apa aku memberitahu dia? Apakah pejabat korup akan mendengarkan? Mereka, rakyat jelata. Apakah mereka bisa mendapatkan tanah untuk ditanami? Ya. Benda yang paling berguna pun, jika diberikan kepada orang yang tidak berguna, tetap saja tidak berguna. Aku beritahu kau. Aku tidak pernah percaya pada istana. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Pergi. Baiklah. Selama kau serahkan benih padi kepada istana, aku bersedia menikah denganmu. Aku rela menjadi istrimu. Apa katamu? Selama kau bersedia menyerahkan barang-barang itu kepada istana, aku akan menjadi istrimu. Kalau tidak bisa, malam ini juga kita bisa tidur bersama. Jika hubungan semalam suntuk ini dapat meningkatkan kekuatan negara kita, bahkan membawa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Lalu, apa yang tidak bisa kukorbankan? Tidak menyangka, setelah aku pindah dunia, pesonaku sedemikian besar. Istri bahkan menawarkan diri. Tampan sampai hancur. Tuan. Karena aku sudah setuju menjadi istrimu. Maukah kau menyerahkan benih ilahi ini kepada istana? Kapan aku bilang akan menikah denganmu? Apa katamu? Bukankah kau bilang akan menikahi kakakku? Kenapa sekarang kau mengingkari janjimu? Tidak apa-apa, aku juga akan menikah denganmu. Aku akan menjadi istri kedua. Hei, jangan. Sekarang aku berubah pikiran. Jiang Beichen, apa maksudmu? Panggil kakek. Kenapa seperti ini? Kurasa menyuruh kalian menjadi pembantu yang melayani kakek ini lebih menyenangkan daripada di Wan Fang. Hehehe, dadah. Jiang Beichen. Kau. Pejabat brengsek itu berani menolak kakak? Siapa dia? Berani tidak menghormati yang mulia. Huo Feng akan membunuhnya sekarang. Huo Feng, Anda akhirnya di sini. Yang mulia adalah komandan tentara Jingwei. Saya terlambat untuk menyelamatkan. Mohon maafkan saya atas dosa-dosa Anda. Anda di sini tepat waktu. Seandainya kau datang sehari lebih awal, aku mungkin tidak bisa bertemu dengan benda sakti yang dapat menyelamatkan seluruh rakyat. Benda sakti. Aku akan segera membunuh pejabat brengsek itu. Lalu membawa yang mulia pergi. Tidak boleh. Pejabat brengsek itu menghina yang mulia. Dan memenjarakan yang mulia. 1000 kematian pun tak cukup untuk menebus dosanya. Yang mulia, mengapa? Orang ini memang bajingan. Tapi memang benar-benar kaya raya. Aku membutuhkannya. Negeri ini juga membutuhkannya. Apalagi di Kabupaten Jiangyang ini banyak sekali hal-hal aneh.
Jika terjadi konflik secara langsung, kau mungkin bukan lawannya. Aku adalah ahli bela diri terbaik istana. Tidak mungkin. Oh, kau tidak tahu. Pengawal pribadi pejabat korup itu adalah perempuan dari pasukan pembunuh bayaran terbaik di dunia. Pasukan pembunuh bayaran? Keahlian bela dirinya setara denganku. Aku mungkin bukan lawannya. Petugas rendahan itu berani sekali. Malam ini kau alihkan perhatian Wan Wan dulu. Aku dan Azi akan membawa King Wei pergi. Aku harus membawa benda ini kembali ke istana. Lalu membawa 1 juta pasukan untuk mencarinya. Aku ingin melihat saat 1 juta pasukan mengepungnya. Dia masih berani menghina aku? Tiga hari sudah, Yuan Tai belum juga memberikan kabar. Zheng Guojun juga tidak bertemu siapapun. Jangan-jangan. Yang mulia, Kabupaten Jiangyang itu terlalu menyeramkan. HMPH. Kesempatan sebaik ini sama sekali tidak boleh disia-siakan. Pembunuh bayangan hitam dan putih. Dengan kalian berdua bekerja sama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kalian. Aku tidak percaya. Masih belum bisa mengungkap rahasia kecil Kabupaten Jiangyang. Yang mulia tenang saja. Kalian berdua segera pergi ke Jiangyang dan bunuh wanita itu untukku. Baik yang mulia. Dunia ini hanya boleh menjadi milikku. Siapapun yang menghalangiku, mati. Cepat, ayo pergi. Ahahaha. Kedua wanita cantik, kami telah menemukan kalian. Pasangan hitam putih. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Hehehe, wanita cantik. Coba tebak saja. Jangan buang waktu dengannya. Mari kita bermain-main. Lalu bunuh dia. Hahaha. Kecantikan dari keluarga kerajaan. Kita belum mencobanya. Hari ini harus benar-benar kita cicipi. Tenanglah, Baginda sama sekali tidak akan membiarkan kalian berhasil. Itu, tidak akan kubiarkan kalian. Master muda, singkirkan yang mulia. Saya akan memblokirnya. Berjalan. Anak perempuan. Masih tidur. Bangun dengan cepat. Kedua pelayan ingin melemparkan diri ke dalam pelukan mereka di tengah malam. Jangan bicara. Istri di sebelah kiri. Adik ipar di sebelah kanan. 7 berkah. Dulu bahkan tak berani membayangkannya. Hahaha. Hahaha, iri hati sekali. Dari mana datangnya orang itu? Hal-hal baik untuk merusak pejabat saya. Kakak, hakim kabupaten kecil, menegur kami. Kami sudah lama tidak dimarahi. Setelah itu saya tidak berharap untuk mati di sini kali ini. Jika Anda bukan Anda baru saja melarikan diri dari 2 hal ini. Mereka adalah pembunuh roh jahat hitam dan putih. Peringkat kedua dan ketiga masing-masing dalam daftar. Mereka berdua bergabung. Malam ini, aku mungkin tak bisa menghindari takdir. Aku tidak ingin mati. Bukankah mereka hanya 2 orang gila? Ada apa yang perlu ditakutkan? Lian yang polos. Kecepatanku tak tertandingi di dunia. Bahkan wanita itu pun tidak secepatku. Membunuhmu hanya butuh sedetik. Wahaha. Bagaimana mungkin ini? Pernahkah kau mendengar pepatah ini? 7 langkah, tembakan cepat. 7 langkah, tembakan akurat dan cepat. Oh, benar juga. Kalian pasti belum pernah mendengar pepatah ini, kan? Tuan sangat tampan. Tuan, cepat bunuh dia. Adik kedua. Hahaha. Kulihat latihan ini sangat setia. Menurut ajaran, aku kebal senjata tajam. Hahaha. Bagaimana ini? Ini, HMPH.
Semua ketakutan berasal dari kekurangan daya tembak. Apa ini? Ini adalah harta karunku. Hati-hati. Ah. Tuan sangat gagah berani. Tuan nomor 1 di dunia. Harta karunmu ini luar biasa sekali ya. Memang. Ah, salah. Dia masih hidup. Astaga, belum mati juga. Anak nakal. Giliranmu. Habis, kita tidak akan benar-benar mati di sini malam ini. Para pelayan, apakah kalian masih ingat apa yang dikatakan Tuan? Aku tak terkalahkan, HMPH. Gunakan ini untuk melempar anak kucing itu keluar. Keterampilan kecil. Dengarkan dia. Oh. Aku hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tuan hebat. Gumpalan besi kecil ini sebanding dengan meriam raksasa. Tuan, jangan-jangan Tuan punya sihir? Ah, jangan bicara seperti itu. Lagi pula, kekuatan apapun tidak akan mengalahkan meriam raksasaku. Tapi, omong-omong, mau melihat meriamku yang sebenarnya? Bukankah aku sudah menembakkan meriam hari ini? Yang kukatakan adalah, setelah kembali ke kamar, akan kuberikan padamu secara diam-diam meriam koleksiku selama bertahun-tahun. Jangan bicara omong kosong. Diam. Bukankah kau yang hari ini masih mengatur untuk tidur denganku? Bisa kabur bersama Huo Feng. Siapa lagi yang mau tidur denganmu? Aku akan mandi. Badanku terlalu kotor. Ayo ganti pakaian dulu, lalu pergi. Oh, jangan ikut. Ah, mandi berdua. Tuan. Kita saling menguntungkan. Iya. Satu di dalam, satu lagi di sana. Kumpulkan dan satukan, lalu gantung di gerbang kota. Apa? Siapapun yang mengirim pembunuh, aku akan memberitahunya. Aku adalah orang yang tidak bisa dia lawan. Jika dia mengirim orang lagi, kita akan membunuh satu persatu. Satu pasang, kita bunuh sepasang. Kau mengerti? Enak saja. Pergi sana. Katakanlah, ayo pergi. Mandarin. Kau bilang apa? Pembunuh bayangan hitam dan putih sudah mati. Ya, Yang Mulia. Kedua mayat mereka sudah digantung di gerbang kota. Ini. Yang Mulia. Tidak mungkin. Terbayang, kau dan pembunuh bayaran terbaikmu ternyata dikalahkan oleh seorang bupati kecil. Yang Mulia, bagaimana kalau kita tetap diam saja? Menakutkan sekali, bukan? Sama sekali tidak boleh. Tapi Yang Mulia, kita sudah tidak punya orang yang lebih hebat lagi. Sekarang, siapapun yang kita kirim, sama saja dengan mengirimnya mati. Kau benar. Orang-orang raja ini memang tidak cocok untuk kemunculan kembali. Tetapi, raja ini bisa membunuh orang dengan pisau. Pernahkah Anda mendengar tentang peringatan itu beberapa hari yang lalu? Tentara Barbarian Utara berkumpul di perbatasan. Dia bilang dia ingin membunuh Jiang Yang dan merampok Hakim County untuk menjadi istri pangeran. Bawahan saya telah mendengarnya. Hal ini sudah menjadi bahan tertawaan istana. Menarik. Segera kirim perintahku kepada Beijing Sun. Buka gerbang kota. Biarkan pasukan barbar utara masuk. Ini. Sekalian beritahu Bei Manjiang. Bei Chen menjadi milik mereka. Tapi sebagai imbalannya,
Aku akan membuat mereka, selain kota Jiangyang, lenyap tanpa sisa. Astaga, ini pengkhianatan. Lakukan seperti yang kukatakan. Ah, masih pantas. Ah, kau bajingan, jangan masuk. Bajingan, cepat keluar. Aku benar-benar menyerah. Pembunuh bayangan itu tidak melukai kalian. Kalian malah terkilir sendiri. Kalau begitu, kalian bisa keluar dulu. Aku mau kemana? Ini kamar pejabat ini. Kalau begitu, tolong antar kami ke kamar pembantu. HMPH, hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kalian beruntung. Melihat kalian seperti ini. Apa pejabat ini harus melayani kalian berdua? Para pembantu? HMPH, apa yang ingin kau lakukan? Akira, aku hanya akan memijat kalian. Pijat. Ini adalah teknik pijat turun-temurun dari keluargaku. Hanya dengan pijatan singkat, aku jamin kalian akan merasa seperti di surga. Setelah itu, ditambah dengan ramuan obat keluarga yang kupoleskan. Besok kalian akan sembuh. Benarkah? Coba saja. Kalau begitu, biar aku saja. Ahahaha. AHM. Nyaman sekali, Tuan. Tidak menyangka Tuan juga bisa memainkan lagu ini. Tuan, banyak sekali yang bisa saya lakukan. Malam ini saya pasti akan menunjukkan semua keahlian saya. Yang akan membuat kalian tak akan pernah melupakannya seumur hidup. Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya? Kedua pembantu wanita ini sangat aneh. Aku tidak pernah memilih. Ayo, ikut aku menemui Tuan. Seandainya bukan karena senjata-senjata anehmu itu, aku tidak akan kalah darimu. Omong kosong. Tuan, majikan. Aku menghancurkan Tiangang. Kau berani memukul tuanku? Apa yang kau lakukan padaku? Anda tidak terlalu nyaman tadi malam. Bagaimana dengan orang-orang Anda? Tuannya adalah milikku. Dia mungkin cemas tadi malam. Sayangnya tidak masalah. Pejabat ini bahkan tidak menganggap serius roh jahat hitam dan putih. Potongan film gadis kecil seperti itu. Orang dewasa. Sesuatu yang besar terjadi pada saya. Apa yang salah dengan orang dewasa? Oh, kami dikepung lagi. Siapa orang ini? Sudah berakhir. Bagaimana dengan orang-orang Anda? Itu adalah jutaan pasukan barbar utara. Kota Lin dikepung oleh pasukan dari Kabupaten Jiangyang kita, sampai benar-benar tak bisa ditembus. Bangsa beiman. Hei, siapa di bawah sana? Putri beiman, Tuo Banan. Mengapa engkau mengepung kota Kabupaten Jiangyang kami? Tuo Banan datang untuk orang-orang Jiangnan. Aku. Tuan Jiang tidak mengenal Tuo Banan. Namun Tuo Ba sudah mengenal Tuan Jiang selama 3 tahun. Tuan Jiang memiliki bakat luar biasa dan penampilan gagah berani. Namun hanya menjadi seorang bupati kecil di Dakian. Terlihat jelas bahwa kaisar wanita Dakian lalai dan tidak berkuasa. Tidak memiliki kemampuan untuk mengenali orang berbakat. Itu urusanmu apa? Aku tidak tega melihat mutiara terpendam.
Maka aku datang ke sini dengan membawa pasukan 100.000 dari padang rumput suku Beimen sebagai mas kawin. Mohon Tuan Jiang menjadi suami putriku dari suku Beimen. Tuan memiliki pesona yang luar biasa. Si kecil Nanan itu. Pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Aku tidak tertarik padamu. Aku juga tidak tertarik pada suku Beimen. Pulanglah. Kau ini tidak tahu diuntung. Lebih baik kau menurut saja. Jika tidak segera keluar kota, 100.000 pasukan bangsa barbar utara akan segera menyerang. Tidak baik, jika benar-benar kota ini hancur. Maka yang mulia akan dalam bahaya. Tuan Sang, demi keselamatan 100.000 rakyat Jiangyang, lebih baik kau menurut saja. Ini juga kabar gembira. Diam. Aku, seorang pria sejati, takkan pernah membiarkan diriku ditawan dan dimakan oleh bangsa utara. Aku tidak akan pernah setuju. Tapi Tuan, jika kota ini jatuh, aku juga telah memutuskan untuk bersama Jiangyang. Dan Tuan, hidup dan mati bersama. Setia sekali. Tapi kapan tuan-tuan sekalian membutuhkan seorang pembantu untuk tampil ke depan? Kalian dengarkan. Sekarang juga aku akan turun. Sisanya tetap di sini untuk menjaga gerbang. Itu Tuan Muda Liu. Pergi. Kakak, tuan-tuan sekalian jangan-jangan takut. Dan akan menyerah? Apakah kau takut padanya? Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi pasti bukan menyerah. Kita juga akan mengikutinya. Hanya geraman tikus saja. Pangeran itu tidak pantas untukmu. Diam. Orang bijak akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Tuan Jiang, jika kau mau menikah dengan putri kami dari suku Barbar Utara, ini akan 1000 kali lebih baik daripada sebelumnya. Siapa bilang aku mau menjadi menantu keluarga kalian? Orang-orang suku utara bukan datang untuk menyerah. Aku datang untuk membujukmu. Kau bilang apa? Kau bilang pasukan suku utara berjumlah jutaan? Haha. Hahaha. Seorang bupati kecil. Mulutnya besar sekali. Hanya dengan dirimu sendiri, kau mengepung pasukan jutaan orangku. Sepanjang hidupku, aku belum pernah mendengar lelucon yang lebih lucu. Namun, inikah yang kau sebut tokoh sakti? Kupikir dia hanyalah orang gila. Hai pejabat anjing, berani sekali kau berbicara sembarangan. Maksudmu ingin membunuh kakakku? HMPH, bagaimana? Kalian benar-benar mengira aku sedang bercanda? Tuan, tolong bawa adikmu. Saya akan menahannya. Ada seorang gadis gila di sini. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Saya telah bertengkar dengan Anda. Mungkinkah itu? Apa gunanya menempatkan beberapa benjolan besi? Siapa yang harus saya menakuti? Sekelompok barbar itu jika berani maju selangkah, aku akan meledakkan peledak di sekujur tubuhku, dan mati bersama mereka. Nona pahlawan, ayo bicara baik-baik. Jangan terburu-buru. Kau masih sombong. Masih berani tidak menghormati tuan kami? Hei, apa yang kau lakukan? Tuan, apakah aku butuh bantuanmu? Tuan, jangan ikut campur. Aku hanya ingin kakakku selamat. Aku rela mengorbankan semuanya untuknya, Aci. Sishi macam apa itu? Tuan, ini hanya masalah satu kalimatku. Saudaraku, jika kita berdua saling melukai, itu akan sangat bodoh. Kalau begitu, mundurlah kalian. Mundur. Tapi aku punya cara yang terbaik. CK, penulisan. Bagaimana? Tuan Jiang, bukankah kau sangat percaya diri? Kalau begitu, sesuai aturan di padang rumput kami, kita akan mengadakan 3 pertandingan. Jika kau menang, kita mundur sekarang juga. Jika kita menang, Tuan akan menjadi menantu raja suku utara kita. Bagaimana? Kau, anjing. Bukankah kau sangat percaya diri? William bahkan tidak berani untuk membenci. Baiklah.
Aku memiliki belas kasihan. Jika benar-benar membunuh kalian semua, 1 juta pasukan ini, memang sudah terlalu banyak pembunuhan. Bertentangan dengan kehendak surga. Aku beri kalian kesempatan sekali. Untuk melampiaskan amarah kalian sampai puas. Berani sekali. Baiklah. Baik. Kalau begitu, tentara mundur 10 mil. 1 jam kemudian, kami akan melawan pria dan wanita. 1 kata ditentukan. Pantat tenggelam. Naik ke atas. Anak ini sangat sombong. Kalau saja saya bisa berada di sisi saya di Jiangnan. Pejabat anjing. Apakah kau memasang sikap seperti ini karena merasa bersalah? Tidak yakin bisa menciptakan situasi yang menguntungkan, ya? Sekelompok orang yang tidak berguna. Aku menyokong siapa? Menyangga dirimu. Hai. Tuan Jiang. Kita sudah sepakat. Jika kau menang, kami akan segera mundur. Tapi jika kami menang, kau akan menjadi menantu di suku utara. Menjadi pangeran Jin Dao kami. Tidak masalah, selain itu. Aku juga menginginkan metode pembuatan petirmu yang mengguncang langit. Tidak boleh. Biar saja mereka mau. Berpura-pura seolah-olah aku akan kalah. Sama sekali tidak boleh membiarkan metode pembuatan guntur gemuruh jatuh ke tangan suku utara. Dan juga... mulai saja. Kau mau bagaimana? Sesuai aturan padang rumput. Tentu saja, kecepatan yang diutamakan. Dengan Luo Sheng sebagai pemimpin. Yang pertama tiba di depan sejauh 5 li. Yang pertama sampai adalah pemenangnya. Selama itu, semua cara diperbolehkan. Bisa menunggang kuda. Atau bisa juga mengendarai kereta. Kamu juga bisa menggunakan serangan ringan. Dan di tengah jalan, kalian bisa saling menyerang. Jika kamu dibunuh oleh lawan. Itu juga berarti kalah. Dekat sekali. Jika kamu takut. Sekarang juga kamu bisa berlutut dan mengakui kekalahan serta memohon ampun. Kalau tidak, di babak pertama aku akan membunuhmu. Orang-orang di padang rumput memang bayangan. Katakan lebih dari sekadar mengendarai dan menembak. Sebenarnya membunuh seseorang. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda orang padang rumput pandai mengendarai dan menembak? Dan Tieli adalah prajurit nomor 1 di Barbar Utara Anda lagi. Itu tidak tahu malu. Mengapa Anda tidak khawatir tentang orang dewasa Anda sama sekali? Apapun yang terjadi, dewasa pasti akan menang. Yang perlu dikhawatirkan mungkin hanya musuh dari orang dewasa itu. Jika semua orang tidak menganggap peraturan itu penting, maka pertandingan ini masih. Bagaimana bisa takut? Kau ingin kabur? Aku hanya merasa lawan yang bertanding denganku tidak pantas. Ya kan? Hahaha. Putri, kau lihat? Kaleng anjing ini bahkan tidak berani melawan saya. Lagi pula, Tuan Tieli kita adalah pahlawan terkuat di suku utara. Dan kau meremehkan. Sangat mengolok-olokmu. Tidak perlu Tuan turun tangan. Siapapun di antara kami dapat membunuh kaleng anjing ini. Tuan, kami memohon untuk berperang. Berhenti bicara, Anda tidak tahu. Keharapan Lord Dao Jiang. Jangan tertipu oleh pejabat anjing ini. Wajah kecil ini tidak hanya tampan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Haha, tentu saja, itu tidak sekuat bili umum kita. Jiang Beichen. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan saya, aku, setiap prajurit di padang rumput ini, bisa membunuhnya. Apakah Jiang Beichen takut? Tidak berani berhadapan dengan tuanku? Haha, Tuan Jiang, jika merasa kesulitan. Bertarung dengan pengawal juga boleh. Supaya orang lain tidak mengatakan bahwa kita suku Beimen menganiaya Tuan Jiang. Tuan, tunjukkan pada mereka sedikit kekuatan kita. Tenang saja. Tadi aku hanya mengatakan bahwa lawanku tidak mampu. Lalu kalian berceloteh panjang lebar. Mengarang cerita macam apa itu? Sakit ya? Dengarkan baik-baik, maksudku. Dia sendiri yang maju. Itu sama saja seperti memberikan kemenangan pada lawan. Sama sekali tidak memenuhi syarat. Dan juga tidak membuatku tertarik sedikit pun. Kalau begitu panggil saja semua orang bodoh dari luar 10 mil itu. Ditambah kalian beberapa orang. Bertanding denganku dengan sungguh-sungguh. Kau berani menghina padang rumput kami? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Hai. Tieling berkaitan dengan masa depan padang rumput. Karena dia begitu sombong. Justru sesuai dengan keinginan raja ini. Berjuang sekuat tenaga.
Ya. Hahaha. Kuda perang cepat Yeling. Kecepatannya adalah peringkat ketiga di dunia. Hanya kalah dari Hou Luju milik Permaisuri Agung dan Tea Sueju milik Putri Agung. Aku tidak percaya kuda bupati itu bisa lebih cepat dari Wu Yuju milik Tai Li. Hahaha. Kalian ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kakak, apa kau tahu apa yang Tuan punya? Tuan hanya perlu menggunakan satu jiang yang taiki saja sudah bisa mengalahkan Wu Yuju kalian berjuta-juta mil jauhnya. HMPH. Kuda besi Jiang Yang. Apa itu? BMW. Bukankah itu juga kuda? BMW ini bukan kuda. HMPH. Benar-benar berpura-pura menjadi dewa. Bagaimana pejabat korup itu belum datang juga? Takut, ya? Ini. Apa hubungannya bongkahan besi ini dengan kuda? Aturan Raja Barbar ini kan yang kalian tetapkan. Selama periode penulisan, semua cara diperbolehkan. Baik itu kereta kuda atau ilmu ringan tubuh, semuanya boleh. Benar? Jangan sampai kalian ingin mengingkari perjanjian. Jangan terburu-buru, Tuan Besar Han. Aku tidak percaya bongkahan besi ini bisa mengalahkan kecepatan kuda Yue Kuai milikku. Bagus. Biarkan saja dia menggunakannya. Lalu bagaimana? Aturan ayahanda memang kita yang tetapkan. Tidak boleh mengingkari janji. Baiklah, cepatlah. Zuo Biao tertidur. Pejabat anjing itu, waktunya akan tiba. Dia masih belum menyadarinya. Orang bodoh. Panggil orang. Ambil busur baja terbaikku. Busur baja terbaik Tuan Tieli bisa dibilang yang terbaik di dunia. Tapi aku punya busur yang bisa menandinginya. Ada apa? Kau khawatir, asisten? Tuan, Desert Eagle MU memang kuat. Tapi untuk jarak jauh, kurasa kau tak perlu khawatir. Bukalah matamu lebar-lebar. Tuan, akan kuperlihatkan kepadamu sesuatu yang hebat. HMPH. Tuan, semangat. Baiklah. Baiklah, bersiap berangkat. Baiklah, aku akan menembakmu sampai mati. Baiklah. Mulai mengemudi. Orangnya mana? Ah, mengemudi. Apa maksud Lord Jiang? Mungkinkah Lord Jiang memiliki pertempuran berdarah di garis depan? Saya pikir saya tidak akan ditembak mati oleh besi. Itu karena sampah itu berjalan terlalu lambat. Biarkan saya menjadi absurd. Prajurit pertama saya di padang rumput. Bagaimana Anda bisa menggunakan kesopanan? Oh, takut bertarung ya memang takut bertarung. Akui saja dengan lapang dada. Karena kalian sendiri dengan tulus mencari jalan. Maka aku tidak akan segan-segan. HMPH. Baiklah. Berangkat. Sangat takut. Ada hal yang buruk. Mungkinkah ada metode sihir? Aku tahu bahwa tuan itu membutakan mata anjingmu begitu dia keluar. Film gadis kecil Jika item ini digunakan untuk transportasi medan perang atau pengemudi utama. Dia benar-benar memberi saya begitu banyak kejutan. Selamat tinggal kamu. Tidak mungkin. Ada apa ini? Mobil ini kenapa berhenti? Hahaha, ada apa ini? Masalahnya, si besi itu tidak tahan lama. Hanya bisa cepat sebentar. HMPH, dia sudah pasti mati. Tieli segera akan menyusul. Tuan Jiang dalam bahaya. HMPH. Besi baja pun tak ada gunanya. Kita lihat saja, aku akan menembakmu sampai mati. Ah!
Aku tahu Tuan Muda tak terkalahkan. Apa itu? Ilmu besi baja yang hebat itu. Sama sekali tak bisa ditembus. HMPH. Ah. Ah, tidak mungkin. Berhenti. Kalian bahkan tidak bisa menembak masuk. Sungguh tidak akurat. Hahaha. Jangan-jangan Tuan Jiang sengaja memperlambat kecepatannya? Kan sudah kubilang. Ini bahkan bukan kecepatan tercepat Tuan. Di mataku, dia adalah pria tercepat di dunia ini. Aku memotongnya. Siapa yang sedang mengutukku? Pertunjukannya berakhir begitu saja. Sangat membosankan. Haha, Tuan, ini adalah ejekan baginya. Ah, salah. Dia sepertinya mengambil sesuatu. Pukuli aku. Kuda mata hitam. Apa ini? Dari jarak sejauh ini, tembakannya selalu tepat sasaran. Dan tanpa suara pula. Mustahil. Kan sudah kukatakan, Tuan kita bukan hanya orang tercepat di dunia dalam. Tetap yang terjauh tembakannya. Sasarannya paling akurat. Yeah. Pertandingan pertama, keluarga kita menang. Ayahanda, jangan melanjutkan pertandingan lagi. Kita bukan tandingan Tuan Jiang. Mari kita akui kekalahan saja. Aku tidak terima. Hanya kalah kecepatan saja. Ayo bertanding lagi. Aku, Tieli, tidak mungkin kalah lagi. Tidak apa-apa, kita bisa lanjutkan pertandingan kedua. Tapi, Tieli, kau benar-benar sampah. Tidak ada artinya melawanmu. Apalagi hanya beberapa orang seperti ini, tidak cukup untuk kuhabisi. Tuan Besar, silakan kirimkan 10.000 prajurit. Pertempuran hari ini sangat menentukan. Pertempuran ini, kita tidak boleh mundur. Lalu bagaimana dengan Tuan Jiang? Aku. Ayo. Kau. Serang. Serang. Ah. Ah. Buang. Jangan buang lagi. Benda ini sungguh menakutkan. Apakah kita akan kalah di babak kedua juga? Raja Iblis datang. Lanjutkan babak ketiga. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Tuan Jiang menang. Karena Tuan menang, maka Raja Barbar harus menepati janji. Dan segera menarik pasukannya. Ayahanda, kami. Hei, HMPH. Sebagai Raja Barbar, jangan sampai kau mengingkari janji. HMPH. Dahan, kita kalah. Kita, laki-laki padang rumput, mampu menerima kekalahan. Jika tidak, padang rumput akan kehilangan kepercayaan di seluruh dunia. Tentu saja, para pejuang padang rumputku mampu menerima kekalahan. Kami juga akan mundur, tetapi setelah dia meninggal, kau tak tahu malu. Akulah yang berteriak seperti itu. Raja Barbar, kau bilang mengapa kau ngotot ingin membunuhku? HMPH, kau terlalu menakutkan. Artefak yang kau ciptakan, kebijaksanaan yang kau miliki. Jika kau tetap tinggal di sini, suku Barbar Utara kami pasti akan dimusnahkan oleh kerajaan besar suatu hari nanti. Bangsat, orang barbar tua. Aku tahu kau gemuk. Terima kasih.
Apakah aku seburuk itu? Lebih dari buruk. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ini demi suku Beiman. Dan juga demi masa depan padang rumput. Kau harus mati. Aku sudah siap mati di sini. Setidaknya, aku bisa menyelamatkan padang rumput ini. Para kesatria, hari ini, kita akan menebus masa depan padang rumput ini dengan darah kita. Apakah kalian setuju? Setuju. Tuan Guru. Ayahanda, bagaimana bisa sampai menyerang seperti ini? Hari ini, meskipun harus hancur bersama-sama, aku tetap akan membunuhmu di sini. Tuan tidak boleh mati. Aku, putri ini, juga sudah siap berkorban. 100.000 pasukan akan mati bersama untuk melindungi Tuan. Aduh. Kenapa harus tegang sekali sih? Tuan, ini soal hidup mati. Apalagi meriam dan gatling gun Tuan, tidak sempat diangkut. Hanya mengandalkan bom petir, satu pertempuran saja sudah banyak yang mati. Apakah Tuan ini Raja Chu? Tuan, jika saya tidak punya sedikit sandaran, tidak mungkin saya membawa sedikit orang ini keluar kota. 1 juta pasukan saja, bagiku seperti sekejap mata akan lenyap menjadi debu. HMPH, sombong. Benarkah kau berpikir bisa memanggil petir dari langit dengan tangan kosong dan menghancurkan dunia? Tidak mungkin. Apakah kalian menyadari kemana pacarku? Wawan, pergi. Kamu. Apalagi yang ingin kau katakan? Basis 1, ini basis 2. Basis 1 menerima. Pesawat tempur telah lepas landas. Siap menjalankan misi kapan saja. Apa ini? Aku bisa terbang di langit. Bom cinta. Tuan, ini benar-benar kekuatan langit dan bumi. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ini masih sedikit sekali. Tuan, aku masih punya harta karun yang lebih hebat lagi yang belum kugunakan. Masih ada harta karun yang lebih hebat lagi. Laut. Anda dan Anda. Saya telah bertengkar dengan Anda. Anda berani pindah. Mencoba. Ayah menyerah. Kalau tidak, saya, pria Beiman, akan mati di sini. Laut. Memikirkannya. Saya ingin meminta Lord Jiang untuk mengampuni Beiman. Kebencian Beiman terperinci. Masalah Dewasa Gujiang. Kehidupan Dewasa Gujiang. Menggoyang. Berhenti membujuk mereka. Lord Jiang adalah pria kecil di bawah ini. Tidak tahu apa yang salah. Menyinggung orang dewasa. Tolong bunuh aku, Tielin sendirian. Menyerahkan kehidupan jutaan tentara dari orang barbar utara. Tolong TN Jiang. Tidak, semuanya dimulai karena saya. Jika bukan karena aku yang berangan-angan memaksa Tuan Jiang menikah denganku, semua ini tidak akan terjadi. Aku, seorang wanita sederhana. Bagaimana pantas untuk Tuan Jiang yang tampan dan sempurna seperti dewa? Tuo Banan akan menjadi budak. Memohon belas kasihan Tuan. Berikan satu kesempatan hidup bagi suku utara kami. Cih, menjadi budak sang guru. Anda juga pantas mendapatkannya. Apa yang salah dengan budak? Sedikit pusing. Raja ini adalah orang berdosa. Aku batuk-batuk-batuk. Lagi pula, dia adalah raja orang barbar. Volume gas sangat kecil. Masih sampai muntah darah karena marah. Melihatnya seperti ini, dia tidak terlihat seperti muntah darah karena marah. Hei, Tuan. Hei, ada apa, kawan? Ini.
Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tidak baik, Tuan. Wabah penyakit meletus di antara tawanan suku Beimen. Sudah menyebar ke seluruh Kuan-Kuan. Tidak baik. Yang mulia ayah angkat. Wabah penyakit telah merebak di antara tawanan suku utara. Dan sudah menyebar ke seluruh kota. Tidak, ini tidak mungkin. Yang mulia kaisar, jika sampai terkena wabah, maka langit pun akan runtuh. Benar sekali. Bagaimana aku berani mengada-ada tentang hal sebesar ini? Tuanku sudah menemukan setengah dari orang-orang itu. Aduh, dayang-dayang. Dayang-dayang. Tuan Nyonya. Aduh, kau sudah bangun? Sini. Minumlah yang hangat. Semua sudah sakit, ya? Sampai-sampai kakek harus merawatnya. Pembantu utama biasanya selalu dengan penuh tanggung jawab merawat kakek. Tentu saja aku lebih berbesar hati. Sekarang giliranku merawatmu. Sayang sekali aku tidak akan bisa merawatmu lagi di kemudian hari. Penyakit wabah ini tidak ada obatnya. Kurasa aku sudah sangat sakit. Tidak banyak hari untuk hidup. UPS. Sebenarnya. Tidak, tolong menjauh dariku, Tuhan. Bagaimana jika Anda terinfeksi wabah ini? Saya bisa mati. Siapapun bisa mati. Tapi Anda tidak bisa melakukannya hanya dengan master. Kau adalah harapan seluruh dunia. Tuan, cepat menjauh dariku. Cepat menjauh dariku. Ah. Cepat menjauh sedikit lagi. Jangan mendekat. Bagaimana jika kau menulariku? Jangan takut. Hanya wabah penyakit kecil saja. Kau pikir aku takut? Kakekmu ini kebal terhadap semua racun. Sudah bertemu begitu banyak orang. Aku tetap baik-baik saja, kan? Tuan. Langit benar-benar baik padaku. Membiarkanku bertemu Tuan seperti Anda. Aku tak menyangka di dunia ini ada pria luar biasa sepertimu. Sayang sekali, aku ingin melihatmu lebih lama lagi. Melihat ubi jalarmu menyelamatkan banyak orang. Melihat senjatamu menyapu seluruh dunia. Lihatlah benderaku berkibar. Segala sesuatu menjadi damai. Tenanglah. Kau akan melihatnya. Aku berjanji padamu. Tuan, aku pasti akan melindungimu. Meskipun Raja Langit sekalipun datang. Tidak mungkin dia bisa merebutmu dari sisiku hehehe. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya ada satu hal yang belum kukatakan padamu, Tuan. Sebenarnya aku adalah kakak perempuan. AZ. Bukankah kau juga terkena wabah? Kenapa tidak apa-apa? Tuan telah menyembuhkan kami. Apa? Kita sudah sembuh? Tuan yang menyembuhkan. Bagaimana mungkin? Ini wabah penyakit. Betapa banyak tabib terkenal di dunia ini pun tak berdaya. Bagaimana mungkin bisa disembuhkan? Ai. Ini apa? Tidak ada yang mustahil bagiku. Kalau begitu, Tuan, bisakah kau menyembuhkanku? Tenang saja, kau ini. Hanya saja tubuhmu sedikit lebih lemah dari orang lain. Beberapa waktu lalu terlalu banyak bekerja keras. Pemulihannya agak lambat. Ya, kakak. Tuan berkata, ini kesempatan yang baik untuk benar-benar merawatmu. Bisa mengatasi banyak penyakit tersembunyi dalam tubuhmu, Tuan. Baiklah. Minum obatnya. Ahem ah. Rahmat yang menyelamatkan nyawa Lord Xiejiang. Obatnya, saudara perempuan saya mendidih tidak hanya menyelamatkan seluruh kota. Dia juga menyelamatkan jutaan pasukan dari orang barbar utara. Jika monster ini diproduksi secara massal, lalu apakah tidak akan ada wabah di dunia di masa depan? Sayangku, aku memiliki kelebihan yang luar biasa. Duduklah dengan baik jika Anda lemah. Orang dewasa tidak tertandingi. Bukan hanya mengobati pasukan utara saya yang berjumlah 1 juta, tetapi juga mengirimkan ramuan obat-obatan dalam jumlah besar ke padang rumput.
Rakyat saya yang hidup nomaden semuanya disembuhkan oleh Tuan. Menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Fu Banan tidak tahu bagaimana membalas budi Tuan. Hanya ingin menemani Tuan di sisi Anda. Bahkan menjadi pelayan wanita hanya untuk 1 malam pun aku rela. Tai Li tidak tahu apa-apa. Dia berulang kali menentang Tuan Besar. Namun Tuan Besar tidak memperhitungkan kesalahan masa lalu. Menyelamatkan padang rumputku, Tie Li. Tie Li benar-benar tidak tahu diuntung. Ah, tidak perlu. Untuk apa kau mengatakan hal seperti itu? Oh, Tuan Besar. Saya memiliki sebuah permintaan yang sulit. Semoga Tuhan setuju. Katakan padaku, Xiao Wang bersedia untuk turun tahta. Saya ingin meminta Tuhan untuk naik tahta orang barbar utara. Orang-orang barbar utara harus patuh. Dewa yang memuja Tuhan sebagai padang rumput. Ini benar. Tuhan menyelamatkan Beiman kita. Tuhan adalah dewa barbar utara kita. Tuan Qiu jatuh ke tangan suku barbar utara. Suku barbar terkutuk. Mereka bahkan berani merebut Tuan dariku. Aku tak akan membiarkan Tuan pergi ke suku barbar utara. Beliau adalah milik kami. Ini. Tuan, kami berdua saudara perempuan ini dapat menggantikannya. Yang mulia telah berjanji. Buatlah raja utama. Adapun sang guru, dia akan menjadi pejabat. Perdana Menteri juga bisa melakukannya. Perdana Menteri Distrik. Tuan, aku bersedia menikahimu. Sejak saat itu, Anda adalah menantu kami di depan kami. Oh, kakak perempuan. Ini. Orang dewasa. Tidak perlu orang dewasa untuk setuju. Jutaan wanita di Barbar Utara adalah semua harem dari orang dewasa. Orang dewasa bisa memilih tetap. Lihat nama keluarga sesuka hati. Benar, ini adalah kehormatan wanita Bei Barbarian kita. Raja Barbar, kau terlalu tidak tahu malu. Bukankah kalian juga yang berbondong-bondong menempel? Masih punya hak untuk mengkritik kami? Aku dan kami melakukannya dengan sukarela. Juga jutaan wanita suku Barbar kami melakukannya dengan sukarela. Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak peduli apakah kau Perdana Menteri atau Raja Barbar. Padang rumput ini dan juga ibu kota. Aku bahkan tidak mau pergi. Santai-santai saja menjadi bupati kecil di Kabupaten Xiangyang. Jangan terlalu nyaman. Memang Xiangyang jauh lebih mewah daripada ibu kota. Tuan, silakan. Anda harus percaya pada ketulusan istana dan keluarga kerajaan. Aku akan segera kembali ke ibu kota. Agar Yang Mulia mengeluarkan perintah. Tuan, tolong tunggu sampai aku pergi. Tuan, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi? Sekarang kau mau menghentikan mereka pun sudah tidak bisa lagi. Kedua orang ini sekarang sedang dimabuk cinta. Tapi istriku tidak akan lari. Biarkan saja mereka pergi. Baiklah, Tuan, pertimbangkan lagi. Pertimbangkan apa lagi? Mulai pelajaran? Ya. Baiklah. Ya. Ya, aku punya ide. Ada cara apa? Jika Tuan tidak mau pergi ke Beiman, maka kita pergi ke Jiangyang saja. Bukankah begitu? Tapi bagaimana dengan rakyatku di Beiman? Tidak perlu semuanya datang. Kita hanya perlu mengajukan permohonan kepada Tuan Besar. Bahwa kami secara resmi bergabung dengan Kabupaten Jiangyang, Jingzhou. Menjadi bawahan Kabupaten Jiangyang. Dengan begitu, bukankah itu sah secara hukum? Benar sekali. Nanti kita pindahkan istana ke Kabupaten Jiangyang. Raja Barbar tetaplah Raja Barbar. Tapi Tuan Jiang adalah kepala daerah kita. Dan semua wanita cantik suku Barbar Utara bisa berkeliaran di depannya setiap hari. Aku tidak percaya dia tidak akan menyukai satupun dari mereka. HMPH. Ide bagus. Lakukan itu. Kami telah tunduk pada Kabupaten Jiangyang. Tuan Jiang pasti tidak akan mengabaikan kami, kan? Begitulah seharusnya. Tie Li, kamu kembali ke Beiman untuk mempersiapkan petisi. Lalu pergi ke ibu kota untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Beiman bergabung dengan Kabupaten Jiangyang di Jingzhou. Selanjutnya terserah Tuan. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari kita. Baginda, Yang Mulia, semoga Yang Mulia berumur panjang.
Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Mengapa Yang Mulia selama beberapa hari ini sibuk dengan hal ini? Hamba, Wang. Aku melakukan sesuatu, apakah perlu persetujuanmu? Yang Mulia tidak perlu menjelaskan kepada para menteri. Tapi Yang Mulia perlu menjelaskan kepada pengadilan kepada orang-orang di dunia. Yang Mulia tahu bahwa Jenderal Negara Bagian Zheng telah menghilang baru-baru ini. Zheng Guojun juga kehilangan ingatannya. Ini adalah acara yang hebat. Zheng Guojun memberontak. Anda dibunuh oleh saya. Apa yang harus saya bunuh pemberontakan? Yang Mulia, apakah ada bukti? Saat hamba menyamar mengunjungi rakyat, hamba diserang oleh pembunuh bayaran. Seluruh pasukan pengawal Kekaisaran Ungu dan para pejabat Provinsi Qing semuanya telah menyaksikannya. Perkara ini tidak perlu dibahas lagi. Hamba. Tetapi justru karena hal ini, aku bertemu seorang tokoh jenius yang menyelamatkan dunia dan menenangkan rakyat. Oh, tidak tahukah siapa tokoh jenius itu? Jiang Beichen, kepala distrik Qinzhou, Jiangyang. Lelucon. Hanya seorang kepala distrik. Pantaskah Yang Mulia menyebutnya jenius? Memang dia bukan jenius. Dia adalah seorang yang berbakat luar biasa. Sampaikan titahku. Dekret imperial membawa Beichen ke istana. Keterangan Raja Zheng. Yang Mulia bukanlah lelucon. Yang Mulia, tolong pikirkan 2 kali. Dia hanyalah seorang hakim daerah kecil. Tidak ada kontribusi untuk negara. Bagaimana saya bisa ditunjuk sebagai bupati? Keputusanku sudah bulat. Tidak perlu khawatir. Perintahkan Beichen masuk istana. Serang dan berikan gelar raja. Aduh. Tuan, mengapa harus mematuhi perintah ke ibu kota? Yang terburuk, biarkan saja istana mengirim pasukan besar untuk menyerang Jiangyang kita. Apa aku takut pada mereka? Kenapa kau harus repot-repot sebesar ini? Pikirkanlah, kaisar wanita itu kan kakak dari Dayang pertama dan kedua. Jadi, sedikit banyaknya kita masih ada hubungan keluarga. Sebagai kerabat dekat, aku hanya memberi sedikit bantuan. Tuan bermaksud menerima gelar raja? Tidak mungkin. Setelah aku masuk istana, aku akan langsung menolak gelar raja itu. Lalu memanggil kembali Dayang utama dan Dayang kedua. Hehe. Aduh. Ah, hanya ini. Inilah istana kekaisaran. Oh, ternyata biasa saja ya. Jauh lebih buruk daripada Xiangyang kita. Oh, orang kampung dari daerah terpencil, seenaknya bicara. Kau ini Bupati Jiang Beichen, ya? Hahaha. Aku baru pertama kali melihat Kasim. Hahaha. Kudengar kalian kalau keluar istana selalu mengambil bulu. Benarkah? Beraninya kau? Aduh. Siapa yang berani menendang rumah kita? Yang Mulia Putri. Siapa yang memberimu keberanian? Berani tidak hormat kepada Tuan? Tuan. Serat dan pukul dia dengan hukuman besar. Aha. Yang Mulia Putri, ampun. Yang Mulia Putri, ampun. Ampun. Kakek, akhirnya kau datang juga. Yang Mulia Raja sudah lama menunggumu. Dayang utama di mana? Sebentar lagi akan bertemu. Wawan, jangan bergerak. Oh. Hahaha. HMPH, kau ini Bupati Jiang Beichen? Siapa kau sebenarnya? Ini adalah Pangeran Chen. Lancang. Mengapa kau tidak berlutut saat bertemu dengan pangeran? HMPH, kau siapa? Siapa kau sebenarnya? Aku akan berlutut untukmu. Yang Mulia telah datang. Oh. Salam hormat kepada Yang Mulia. Bangunlah. Brengsek kau Jiang Beichen. Mengapa kau tidak berlutut di hadapan Yang Mulia? Aku tidak pernah berlutut pada siapapun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas kulayani dengan berlutut. Beraninya kau. Aku mengizinkan Tuan Jia menghadapku. Tidak perlu sujud. Aku sudah selesai. Pangeran Cheng, jangan banyak bicara lagi. Urus saja pekerjaan pentingnya. Segera beri gelar raja kepada Tuan Jiang. Ini benar-benar mustahil. Putra ini hanyalah hakim daerah kecil.
tidak kompeten di negara ini. Bagaimana dia bisa menjadi bupati? Nah, apalagi orang ini sangat sombong. Bakat yang hebat di dunia. Ya, kami tidak menerimanya. Apakah Anda ingin menolak pesanan? Yang mulia putri, jangan berbicara seperti itu. Jabatan raja pembantu adalah urusan besar negara. Yang mulia tidak boleh memutuskan sendiri. Kami para menteri juga memiliki tanggung jawab untuk menasihati. Kau mau bagaimana? Bukankah Tuan Jiang orang yang cakap? Lebih baik tunjukkan kemampuanmu. Agar kami semua pejabat merasa puas dan patuh. Tuan Jiang tidak perlu. Tidak apa-apa, silakan. Bagaimana kau ingin aku menunjukkannya? Kebetulan saja, 3 tahun lalu negeri kita dilanda kelaparan. Di berbagai daerah, kejahatan merajalela. Rakyat saling berebut makanan. Situasinya sangat menyedihkan. Dengan pemerintahan kalian, tahun mana yang bukan tahun kelaparan? Tuan Jiang, kau yang memiliki bakat luar biasa. Maka lebih baik selesaikan masalah kelaparan ini. Jika begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengirimkan bantuan bencana. Tuanku, kau keterlaluan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh semua menteri istana. Kau suruh Jiang Beichen menyelesaikannya sendirian? Bukannya Tuan Jiang adalah orang yang sangat berbakat yang belum pernah ada sebelumnya? Maka masalah yang selama ini sulit dipecahkan. Seharusnya dipecahkan oleh orang yang sangat berbakat yang belum pernah ada sebelumnya. Baik. Kau bicara apa? Aku bilang baik, aku akan menyelesaikannya. Tuan, Anda bertindak gegabah. Baik. Ternyata bukan orang berbakat. Dia orang gila. HMPH, lelucon besar. Kau pikir kau sendiri bisa menyelesaikan masalah kelaparan? Kau siapa? Kau Tuhan? Aku bukan Tuhan. Maka Tuhan yang kalian sembah sama sekali tak bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi aku, Jiang Beichen, bisa. Yang mulia yang tidak masuk akal. Hamba memiliki tanaman yang dapat menghasilkan 5.000 jin per MU. Dan dapat digunakan sebagai cadangan makanan. 5.000 jin per MU. Jika memang ada tanaman seperti itu, maka seharusnya disembah sebagai benda suci. HMPH, memang. Kau berani berbicara omong kosong di istana. Kalian sekumpulan katak dalam sumur. Pandangan kalian sempit sekali. Jika tidak punya pengetahuan, jangan keluar dan mempermalukan diri. Yang mulia putri. Maksud yang mulia putri apa? Aku, putri ini, melihat sendiri. Tanaman itu bernama ubi jalar. Hasil panennya 5.000 jin per MU. Aku sendiri yang menggali dan menimbangnya dari ladang. Lagi pula, baunya harum sekali. Bagaimana mungkin? Yang mulia. Bupati Qingzhou, Zhang Sheng, telah menunggu di depan gerbang sejak lama. Membawa 100 jin ubi jalar dengan kereta kuda. Panggil Zhang Sheng. Benar-benar banyak yang dimakannya, dan baunya cukup harum. Jika memang benar bisa menghasilkan 5.000 jin per MU, maka tanaman ini akan menyelamatkan rakyat jelata di seluruh negeri. Para pejabat, jika kalian tidak percaya, silakan periksa sendiri ke sawah di Qingzhou. Saya sudah memberitahu banyak petani tentang hal ini, jadi saya tidak takut diperiksa. Benar, paling tidak kalian sendiri yang menanam. Siapa yang berani berbohong dan menipu kalian? Meskipun begitu, meskipun sekarang mempromosikan barang ini, itu hanya bisa sebagai penyelamat kelaparan tahun depan. Kalau begitu, kelaparan tahun ini sepertinya tidak bisa diselamatkan, kan? Kan sudah kubilang kau bodoh, San Gokong. Di hadapan Yang Mulia Pangeran Chen. Di Provinsi Qingzhou, sejak awal tahun telah ditanam ubi jalar secara luas. Apalagi ubi jalar ini hanya butuh 3 bulan untuk panen. Sudah 2 kali panen. Jangan-jangan kau ingin mengatakan, dengan hasil panen ubi jalar di Qingzhou dan Yizhou, sudah cukup untuk menyelamatkan seluruh dakian dari kelaparan? Benar? Ubi jalar dari Qingzhou dan Yizhou dapat menyelamatkan rakyat dakian dari bencana kelaparan. Bagus sekali. Tuan Jiang telah menyelamatkan banyak nyawa. Kau telah berjasa besar bagi dakian. Saya pikir siapa yang berani mempertanyakan posisi Anda sebagai bupati. Sebenarnya, Yang Mulia lambat. Yang Mulia, ya. Apakah Anda pernah membuat kesalahan? Raja Menteri. Apa artinya ini? Jika saya mendengarnya dengan benar. Ubi jalar ini adalah produk dari Kaisar Qingzhou. Prestasi ini seharusnya milik Gubernur Qingzhou, Zhang Sheng. Bukan hanya Jiang Beichen, seorang kepala distrik kecil. Pahlawan itu bukanlah Jiang Beichen, melainkan Zhang Sheng. Aku tidak salah. Yang Mulia Pangeran Chen benar. Seorang kepala distrik kecil, bagaimana mungkin ia memiliki kemampuan untuk menanam ubi jalar dalam skala besar? Wilayah Kabupaten Jiayang sangat kecil. Hanya Bupati Qingzhou yang mampu menciptakan prestasi besar ini. Bupati kecil ini hanya beruntung menemukan ubi jalar saja. Jika bukan dia,
Pasti ada orang lain yang menemukannya. Tuan Zhang yang dengan cepat mengambil keputusan untuk menanam ubi jalar dalam jumlah besar, yang mampu menyelamatkan negeri dari kelaparan ini. Kami memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan penghargaan kepada Tuan Zhang. Yang Mulia, hamba merekomendasikan Tuan Zhang untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Tuan Zhang, ini akan ditanam di pusat kendali ya, dan bisa mendapatkan penghargaan dari Pangeran Chen. Masa depanmu pasti cerah. Aku bilang, kalian masih punya malu tidak sih? Aku, Jiang Beichen, tidak pernah serakah akan pujian. Kau masih tahu malu rupanya. Tuan Zhang, cepatlah angkat. Aku tidak percaya omong kosongmu. Yang Mulia, bijaksanalah. Saya tidak berjasa, apalagi berani serakah akan jasa. Apalagi saya tidak ingin menjadi Wakil Menteri Keuangan. Saya hanya ingin tetap di Qingzhou. Sepertinya satu jabatan Wakil Menteri saja tidak cukup. Yang Mulia, Tuan Zhang sepenuh hati mengabdi pada negara dan rakyat. Berbudi luhur. Membuat langit dan bumi terharu. Yang Mulia Silang, hamba selalu merasa dirinya terlalu muda. Hamba merekomendasikan Tuan Zhang sebagai Menteri Keuangan. Tuan Zhang, ini benar-benar promosi kilat. Kau benar-benar beruntung sekali. Hahaha. Tuan Zhang, kalau begitu sampaikanlah beberapa patah kata. Kalian tidak mengerti bahasa manusia? Keluarga Zhangku tidak memiliki jasa. Yang berjasa adalah ayah angkatku. Oke. Lord Zhang sangat rendah hati. Benar saja, bakat. Yang Mulia bertemu Lord Zhang sebagai Perdana Menteri. Oh, Perdana Menteri ini. Saya tidak percaya pada Perdana Menteri. Anda masih belum tersentuh. Sayang sekali. Akhirnya, Anda tidak dapat memahami kata-kata orang. Benar, kalau begitu biar ku beritahu lebih jelas lagi. Aku, Zhang Sheng, lebih rela menjadi anjing penguasa. Jangan bicara tentang Perdana Menteri. Bahkan jika itu adalah pangeran sekalipun. Aku, Zhang Sheng, tidak menginginkannya. Baiklah, kau Zhang Sheng. Kau adalah atasan Jiang Beichen di utara sungai Yangtze. Jalan menuju kesuksesan ada di depanmu, tetapi kau tidak mau. CK. Kalian, jalan menuju Qingyun di matamu bahkan tidak lebih baik dari jalan semen di Qingzhou kami. Aku, Zhang, bersumpah akan mati sebagai anjing tuan. Tanpa kecuali. Haha, pintar sekali. Tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Ini bukan mimpi, kan? Ada orang yang tidak ingin menjadi Perdana Menteri, malah ingin menjadi anjing seorang bupati kabupaten kecil saja? Tuan Kuang, apakah kau masih punya kata-kata lain? Keberhasilan ubi jalar ajaib dan penyelamatan rakyat jelata dari bencana adalah milik hamba, Jiang Beichen. Tidak ada yang dapat menandinginya. Siapa di antara kalian yang masih berani mempertanyakannya? Siapa lagi yang berani menentangnya? Yang Mulia, sebenarnya Pangeran Wali sangatlah penting. Hanya memahami urusan rakyat, bagaimana bisa? Kau belum melewati ujian dalam hal militer, sebagai seorang menteri. Kau ingin menguji kemampuan militerku? Tuan bahkan bisa menaklukkan dunia. Masih perlu menguji hal-hal militer? Kau banyak bicara. Baiklah, tidak apa-apa. Aku bisa memenuhi hasrat sadomasokismu yang menyimpang. Tapi yang paling aku benci adalah orang yang terus mengganggu pejabat ini. Mengganggu terus-menerus. Ini juga pertanyaan terakhirku. Lagi pula, aku rasa kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Maka aku akan memimpin seluruh rakyat untuk sujud dan mencium tanah di hadapanmu sebanyak 9 kali. Baiklah, kesepakatan. Hahaha. Yang Mulia, silakan. Yang Mulia, aku menerima perintah rahasia. Suku Barbar Utara bergerak. Setelah pasukan besar suku Utara menembus perbatasan kita, mereka langsung menetap di wilayah perbatasan. Baru-baru ini, perbatasan kita kembali mengalami migrasi besar-besaran. Sebelumnya, puluhan ribu wanita dari padang rumput dikirim ke provinsi Qingzhou. Jangan-jangan suku Utara benar-benar mengirim semua wanita padang rumput itu untuk menjadi selirku? Mungkin saja. Hehehe. Bangsa biadab terkutuk. Benar, hamba sependapat dengan Yang Mulia. Suku Utara pasti ingin menduduki provinsi Qingzhou kita. Jiang Beichen, bukankah kau yang mengaku maha kuasa? Kalau begitu, perintahkan pasukan polisi militermu untuk mengusir pasukan utara yang berjumlah jutaan itu. Aku hanya akan tunduk padamu. Hahaha. Yang Mulia Pangeran Chen, Anda bercanda. Bahkan jika Jenderal Pelindung Negara masih hidup, akan sulit untuk menjamin bahwa dia dapat mengalahkan pasukan utara. Apalagi seorang bupati kecil seperti dirimu. Kabupaten termiskin di dunia ini bisa mengerahkan berapa banyak pasukan?
10 petugas pengadilan? Hahaha. Tuan Bupati kecil, istana bukanlah tempatmu. Segera mundurlah. Kembalilah ke daerah terpencil dan miskinmu. Kalian tidak mengerti apa-apa. Gerbang utara yang kecil itu sudah lama. Gerbang utara yang kecil itu. Aku, dari Kabupaten Qing, Provinsi Jiangyang, akan memimpin serangan balasan di sini. Hanya sekadar pasukan besar suku utara berjumlah jutaan saja. Hanya dengan satu perintahku. Aku akan menyuruh mereka pergi kemanapun. Mereka harus pergi ke tempat itu. Nekat dan ingin mati. Kau hanya dengan satu kalimat menyuruh bandit utara pergi? Kau kira kau siapa? Ini urusan yang belum selesai selama ratusan tahun di istana kami. Kau pikir hanya dengan satu kalimatmu saja bisa selesai? Yang mulia, dia hanyalah orang gila yang sedikit beruntung saja. Jangan sampai dia dibiarkan berada di istana. Apalagi sampai diangkat menjadi raja pemangku. Tuan, buktikan kepada mereka. Tampar wajah mereka hingga bengkak. Yang mulia, tidak baik. Seburuk ini? Ada apa? Utusan dari suku barbar telah datang. Itu Tai Li, pejuang terkuat suku barbar. Sudah, mundurlah. Jangan bilang mereka datang untuk merebut orang lagi. Tai Li, pejuang terkuat suku barbar utara, memberi hormat kepada Permaisuri Agung. Kedatangan Tie Li kali ini ada urusan apa? Ku patuhi perintah negara Daehan. Datang ke ibu kota. Untuk memberitahukan kalian. Agar suku barbar utara bergabung dengan wilayah Qingzhou. Apa? Kupikir aku salah dengar. Suku barbar utara ingin bergabung dengan Qingzhou? Kau bodoh atau apa? Mungkin suku utara akan bergabung dengan Qingzhou. Mereka jelas-jelas ingin merebut Qingzhou dariku. Mereka memaksa kita untuk menyerahkan Qingzhou kepada suku utara. Jika hanya kehilangan Qingzhou. Untuk mendapatkan perdamaian di perbatasan. Itu bukanlah hal yang buruk. Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Aku memiliki sedikit hubungan dengan suku barbar utara. Kalau begitu, harap bantuan Yang Mulia Pangeran. Pada saat yang krusial ini, tetap bergantung pada Yang Mulia Pangeran untuk membawa perdamaian bagi Dacian. Hahaha. Tentu. Tie Li, prajurit pemberani. Sebelum kita membahas hal penting, aku, Sang Raja, akan membalas penghinaan yang diterima suku Beimanmu. Aku akan membalaskan penghinaan untuk suku Beiman. Baru saja, di aula istana, ada seseorang yang sangat berani. Berani menghina kalian, suku Beiman. Dia mengatakan, hanya dengan satu kata darinya. Kalian, suku Beiman, bisa dikalahkan dimanapun ia mau. Mau kemana? Berani sekali. Siapa yang berani menghinaku? Suku Beiman? Baiklah, aku pasti akan membunuhnya. Dialah orangnya. Suku Beiman tidak boleh dihina. Aku ingin melihat siapa anak muda yang tidak tahu langit tinggi bumi tebal itu berani menantang kematian dengan mengandalkan Tie Li-ku. Jangan sebut Pangeran Regens. Orang yang ingin kau promosikan itu bahkan nyawanya pun tak akan terjamin. Hakim kabupaten kecil ini. Anda pernah mendengarnya. Satu pemikiran tentang bupati. Seorang tuan yang tidak berpikir. Tie Li ya, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Saya tidak bisa dipermalukan oleh orang barbar utara. Barbar utara saya akan mati. Ya, berbalik. Tebal. Jika Anda harus mati, benar. Anda sangat murah hati. Jiang Bichen, kamu sangat sombong. Beraninya Anda secara terbuka mengalahkan utusan barbar utara di pengadilan. Anda ingin membunuh saya banyak uang. Seseorang datang. Tangkap orang yang sombong ini untukku. Siapa yang berani bergerak? Yang Mulia Dewa Keadilan. Aku mengerti. Yang Mulia ingin menghukumnya sendiri. Tenang saja, Yang Mulia. Aku akan segera menyerahkan cincin Yang Mulia untuk dihukum. Aku akan menghukum adikmu. Sedikit. Tie Li telah bertemu orang dewasa. Tie Li memberi penghormatan kepada Tuhan. Rasa bersalah dewasa. Penjahat tidak tahu. Ini Pak. Hanya dengan begitu Anda dapat berbicara dengan liar. Akulah orang bodoh. Aku pantas mati. Aku pantas dihajar. Tuan Tie Li. Apakah Tuan salah lihat? Dia hanyalah seorang bupati sampah. Diam. Berani-beraninya tidak menghormati Tuan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Ini sebenarnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang dikatakan Bei Chen itu semua benar?
Dia benar-benar hanya dengan satu kalimat bisa membuat Beimen tunduk patuh? Membuat pasukan Beiwan mundur? Nyawa 1 juta pasukan besar suku Beimen adalah Tuan yang menyelamatkan. Apalagi soal mundur pasukan. Hanya menunggu perintah Tuan. Pasukan besar suku utara saya akan segera berangkat ke ibu kota. Meratakan tempat ini. Dan akan memenggal kepala kalian semua, anjing-anjing yang tidak tahu diri. Sekarang, masih adakah yang berani mempertanyakan posisi ayah angkat saya sebagai Pangeran Regen? Pangeran Regen. Siapa yang ingin menjadi Pangeran Regen? Apa? Saya datang ke istana sejak pagi untuk mengundurkan diri dari posisi Pangeran Regen. Kalian terus mengoceh tanpa henti. Mau tidak mau aku terpaksa memukul wajah kalian. Maksudnya, dengan kata lain, aku tidak akan bicara. Kau sudah pergi sejak lama. Omong kosong, toh kau hanyalah seorang banci. Aku juga tidak berdaya. Tepatilah janjimu. 9 kali sujud. Jiang Beichen. Aku ini Pangeran Agung. Bersujud pada seorang bupati kecil sepertimu. Mampukah kau tanggung? Siapa yang tidak mampu? Jika kau, hamba raja, tidak menepati janji, jangan salahkan aku jika aku tidak akan melepaskanmu. Raja ini memperlakukan semua orang di dunia. Terima kasih atas kebaikan Anda. Anda juga dapat mewakili orang-orang. Tapi sekali lagi, Tian Li, saya mendengar bahwa Anda telah memindahkan begitu banyak orang dari orang barbar utara ke Qingzhou. Sekarang saya memiliki peringatan lain tentang barbar utara untuk bergabung dengan Qingzhou. Apa yang terjadi? Hahaha. Semua ini ide putri kita. Dia bilang, kalau Tuan tidak mau menjadi raja di Beimen, maka kami hanya bisa datang menemui Tuan untuk menjadi raja di Beimen. Dan sekarang Beimen telah bergabung di bawah pemerintahan Qingzhou, Kabupaten Jiangyang. Tuan adalah kepala daerah kami, orang-orang padang rumput. Tuan harus mengurus kami. Kali ini kalian benar-benar merepotkanku. Kau dan ratusan ribu wanita suku barbar utara yang bermigrasi itu. Baru gelombang pertama saja. Selama wanita-wanita di padang rumput kami yang memiliki sedikit kecantikan akan datang ke Kabupaten Jiangyang, menjadi bagian dari haremu. Aduh, diam. Silakan pilih. Diam sudah. Kalian orang barbar utara, masih punya malu tidak? Yang mulia permaisuri, kami orang barbar utara itu baik hati dan bijaksana. Ada urusan apa denganmu? Memang urusan kaisar perempuan, HMPH. Bukankah kau dayang utama dari yang mulia? Ah, saya pelayan mantan permaisuri Murong Sue. Anda permaisuri agung. Apakah kalian gila? Mengapa memanggil yang mulia? Dayang utama macam apa? Benar. Aku memang dayang utama Tuan. Tuan, aku Jiang Beichen. Aku ingat kau sebelumnya bilang aku adalah istrimu. Ah. Apa? Kita sudah melewati begitu banyak hal. Kurasa panggilan Tuan dan pembantu ini harus diganti. Selama kau mau. Hari ini kita menikah. Aziz juga akan menikah denganmu. Mulai hari ini. Kau adalah permaisuri agung dakianku. Aku adalah permaisuri agung dakian. Dan kau adalah kaisar. Kita akan bersama-sama memerintah dakian. Kalian masih menunggu apa? Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Suamiku, hari ini kita masuk ke kamar pengantin, ya? Aku juga ingin ikut. Siapa yang sudah berjanji kepada kalian? Suamiku, Tuan. Awalnya bukankah kau yang ingin merebut milik kami? Sekarang kau tidak menginginkannya lagi? Tentu saja yang kuinginkan adalah kalian. Tapi itu tidak berarti aku menginginkan ini. Jabatan kaisar macam apa itu? Kau tidak menginginkan kedudukan. Kedudukan yang selalu kau pikirkan itu, bagiku hanyalah sesuatu yang bisa kubuang begitu saja. Yang Mulia meremehkan kedudukan Raja Barbar kita. Lalu, apakah Yang Mulia akan menghargai kedudukan Kaisar Agungmu? Aku tidak mengerti apa yang menyenangkan menjadi Kaisar. Setiap hari,
Sejak pagi buta harus memeriksa dokumen-dokumen kerajaan. Dan harus mengurusi para idiot ini. Aku sampai mau mati kelelahan. Aku masih ingin hidup 2 tahun lagi. Lebih baik pergi ke Kabupaten Xiangyang dan menjadi dewa kecil yang bebas dan santai. Benar, kan? Suamiku, demi dunia. Sayang, kau sudah menjadi kaisar selama bertahun-tahun. Dunia ini kau urus. Kau mengerti? Lebih baik daripada artefak ajaib yang keluar dari celah jariku. Di sini sudah jelas. Tenang saja. Meskipun aku kembali ke Kabupaten Jiangyang, aku juga akan memerintah dunia ini dengan caraku sendiri. Tapi itu tidak akan menghalangiku untuk bersenang-senang. Benar kan? Terakhir dan yang terpenting. Kabur? Hahaha. Qinli, cegat mereka. Suamiku, jangan coba-coba menculik Tuan. Tuan adalah milik suku Beimen kami. Mau kemana? Pulang? Tuan, ada apa? Apakah terjadi konflik? Ayahmu akan membahayakan Yang Mulia. Bukan adikmu, atau Dayang Utama. Lalu mengapa kau lari? Dia memaksaku menjadi kaisar. Aku tidak tahan. Cepat, cepat pergi. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Dunia ini tidak akan berjalan tanpa suami. Aku juga tidak bisa meninggalkan suamiku. Panggil seseorang. Bawa Raja Chen ke Kabupaten Xiangyang. Gantung dia di tembok kota. Biar suamiku lega hatinya. HMPH. Ini masih belum cukup. Bagaimana jika dia tetap tidak mau menerima kita? Maka kita pelajari gerbang utara. Karena Tuan tidak mau datang. Jika mencari kita, maka kita akan mencarinya. Sampaikan perintah, semua pejabat akan mengikuti aku ke Qinzhou. Dan memindahkan ibu kota ke Kabupaten Jiangyang. Menetapkannya sebagai ibu kota baru. Kami akan mematuhi perintah Yang Mulia. Mohon Tuan bertindak demi seluruh negeri dan keturunannya. Naik tahta menjadi kaisar. Mohon Yang Mulia demi kekaisaran dan rakyatnya. Naik tahta menjadi kaisar. Hentikan. Sampai ke sini kau kejar aku. Apa kau tak ada habisnya? Kudengar Yang Mulia akan memindahkan ibu kota ke Jiangyang. Akan mendirikan ibu kota baru di Jiangyang. Maka, Yang Mulia tidak akan pergi lagi. Istana tidak kuinginkan lagi. Istana ini mana ada senyaman kantor Tuan Bupati? Bagaimana kau? Tuan, silakan setuju saja. Mohon padamu. Jadilah kaisar. Tidak mungkin. Sebenarnya, aku masih punya 1 buku lagi. Suamiku, maukah kau mendengarkan? Baiklah, katakanlah. Malam ini kita menikah. Lalu masuk ke kamar pengantin. Segera mungkin melahirkan seorang putra mahkota. Setelah melahirkan putra mahkota, kakak dan kakek akan mendidik putra mahkota selama beberapa tahun. Setelah itu putra mahkota dapat naik tahta. Dengan begitu, kakak, kakek, dan aku bisa benar-benar rileks. Ini juga bisa aku anggap sebagai kesepakatan untuk orang dewasa. Bagaimana kalau begini? Kita selesaikan malam ini saja. Sekarang juga masuk kamar pengantin. Kamu. Kalian ini seperti sedang merebut pengantin. Tuan Besar, bukankah kau juga pernah merampas milik kami? Tolong. Ada yang merampok. Tuan, saya. Kau, Maaf, sepertinya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Aku pergi dulu. Ya. Karena sudah datang. Maka waktunya tepat untuk datang. Hahaha, Ini dia muncul. Ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Aku tidak bisa lari di sini. Aduh, di sini tidak boleh lari.